tahun 1984, sebuah desa di wilayah Jawa hidup dalam ketenangan yang sederhana. Pagi hari selalu dimulai dengan suara sapu lidi yang diseret pelan di halaman, deru sepeda tua yang lewat menuju pasar, serta aroma kayu bakar yang menyelinap dari dapur-dapur rumah penduduk. Di salah satu rumah berdinding papan dengan cat yang mulai pudar, tinggallah sebuah keluarga yang dahulu dikenal hangat dan utuh. Rumah itu kini terasa sunyi. Widya, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun, berbaring lemah di kamar sempitnya. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya sering menatap kosong ke arah jendela kayu yang jarang dibuka. Sejak beberapa bulan terakhir, Widya sering jatuh sakit. Kadang demam, kadang sesat, kadang hanya lemas tanpa sebab yang jelas. Dokter puskesmas mengatakan tidak ada penyakit berat. Widya hanya kelelahan dan kurang nafsu makan. Namun Bu Endar, ibunya, tahu betul bahwa sakit Widya bukan sekadar urusan tubuh. Ada rindu yang terpendam terlalu lama. Widya sangat dekat dengan abangnya Henry. Selisih usia mereka 9 tahun. Namun Henry selalu memperlakukan Widya bukan sekadar adik, melainkan sahabat kecilnya. Henry yang mengajarinya membaca lancar, menemani belajar di malam hari, dan menggendongnya saat Widya takut petir. Tawa Henry dulu adalah suara yang paling hidup di rumah itu. Namun semua berubah sejak 2 tahun lalu. Henry pergi meninggalkan rumah setelah menikahi seorang perempuan yang bernama Gina. Pernikahan itu dilakukan tanpa restu orang tua. Bu Endar dan Pak Junaidi menentang keras hubungan tersebut. Bukan karena asal-usul Gina, melainkan karena sikapnya. Gina dikenal angkuh, tutur katanya tajam, dan sering berbicara tanpa hormat kepada orang yang lebih tua. Setiap kali datang ke rumah, Gina tidak pernah menundukkan kepala, tidak pernah menyapa dengan lembut, dan selalu memandang Bu Endar seolah dirinya lebih tinggi. Pak Junaidi pernah menegur Henry dengan nada berat. Perempuan yang tidak menghormati orang tua akan membawa kesedihan dalam rumah tangga. Namun Henry kala itu seperti orang lain. Ia membela Gina habis-habisan dengan suara keras, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Matanya dingin, kata-katanya kasar, dan hatinya seakan tertutup. Tidak ada lagi Henry yang lembut seperti dulu. Sejak hari Henry pergi, rumah itu seperti kehilangan satu bagiannya. Widya menjadi yang paling merasakan kehilangan itu. Ia sering duduk lama di teras, memandangi jalan tanah yang dulu dilewati Henry setiap pulang kerja. Ia berharap melihat sosok abangnya muncul dari kejauhan, tersenyum dan
memanggil namanya. Namun hari demi hari berlalu tanpa kabar. "Abang tak pernah pulang lagi ya, Bu?" tanya Widya suatu malam dengan suara lirih. Bu Endar hanya mengusap rambut Widya sambil menahan air mata. Ia tidak sanggup menjawab. Pak Junaidi menjadi lebih pendiam. Ia menghabiskan waktu di surau atau di kebun kecil belakang rumah. Amarahnya pada Henry bercampur dengan rindu yang tak pernah ia akui. Sebagai kepala keluarga, ia merasa telah gagal menjaga anaknya untuk tetap berada di jalan yang ia anggap benar. Sementara itu, kondisi Widya semakin memburuk. Ia sering bermimpi tentang Henry. Di dalam mimpinya, Henry berdiri jauh, memanggilnya, tetapi setiap kali Widya hendak mendekat, kabut tebal memisahkan mereka. Widya selalu terbangun dengan napas terengah dan air mata yang membasahi bantalnya. Di suatu sore, ketika hujan turun pelan dan udara terasa dingin, datanglah seorang tamu ke rumah itu. Seorang nenek tua bersandar pada tongkat kayu. Tubuhnya kecil, namun matanya tajam dan jernih. Ia memperkenalkan diri sebagai Nenek Sadia, seorang warga lama desa sebelah. "Aku sering melihat anakmu duduk sendiri di teras," kata Nenek Sadia kepada Bu Endar. Wajahnya tidak sakit badan, tapi sakit hati. Bu Endar terkejut. Ia lalu mempersilahkan Nenek Sadia untuk masuk ke dalam. Nenek itu menatap Widya lama sekali, lalu menghela napas berat. Rindunya terlalu dalam, dan ini bukan rindu biasa. Pak Junaidi yang baru pulang dari surau ikut duduk. Ia memandang Nenek Sadia dengan raut curiga. "Maksudnya apa, Nek?" Nek Sadia menatap mereka satu persatu. Suaranya rendah namun tegas. "Anak lelaki kalian tidak pergi karena cinta. Ia dibelenggu oleh kehendak orang lain." Bu Endar merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudnya?" Nenek Sadia terdiam sejenak. Lalu ia berkata, "Perempuan itu tidak merebut Henry dengan hati, tapi dengan ilmu." Udara di dalam rumah seolah membeku. Widya yang terbaring lemah membuka matanya perlahan. Untuk pertama kalinya setelah lama, ada cahaya kecil dalam tatapannya. Dan sejak saat itu, benang-benang rahasia yang selama ini tersembunyi mulai perlahan terurai. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Atap seng rumah Bu Endar berderak pelan menerima tetesan air yang jatuh tanpa henti. Lampu minyak di ruang tengah bergoyang kecil tertiup angin yang menyusup dari celah dinding. Nenek Sadia masih duduk bersila di atas tikar pandan. Sementara Bu Endar dan Pak Junaidi duduk berhadapan dengannya dengan wajah tegang. Widya dipindahkan ke ruang tengah agar lebih dekat dengan mereka.
Tubuhnya diselimuti kain tebal. Napasnya masih teratur meski wajahnya tetap pucat. Sejak mendengar ucapan Nenek Sadia tentang Henry, Widya tidak bisa memejamkan mata. Ada perasaan aneh di dadanya antara harap dan takut. "Aku tidak sembarang bicara," ujar Nenek Sadia akhirnya memecah keheningan. "Aku sudah lama mengenal tanda-tanda seperti ini." Perubahan Henry terlalu tiba-tiba. Hatinya ditutup dan pikirannya dikaburkan. Pak Junaidi mengepalkan tangan. "Kalau memang benar, kenapa anak saya sampai sejauh itu? Dan ia meninggalkan kami tanpa kabar." "Itulah yang membuat Widya sakit," jawab Nek Sadiah pelan. "Ikatan batin saudara kandung itu sangat kuat. Salah satu terjerat, yang lain ikut merasakan." Bu Endar menutup mulutnya, air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Ia teringat bagaimana Henry dulu selalu mengalah untuk Widya. Bahkan rela tidak membeli sesuatu untuk dirinya sendiri demi membelikan adiknya buku tulis baru. "Apakah Henry masih bisa disembuhkan?" tanya Bu Endar dengan suara gemetar. Nek Sadia mengangguk perlahan. "Bisa, tapi jalannya tak mudah. Ilmu yang digunakan Gina bukan ilmu ringan. Ia tak hanya mengikat rasa cinta, tetapi juga menutup empati Henry. Ia dibuat tidak peduli pada siapapun selain dirinya." Widya menelan ludah. Dengan sisa tenaganya, ia berbisik, "Apa abang masih ingat dengan kami?" Nek Sadia menoleh ke arah Widya. Tatapannya lembut. Di dalam hatinya yang paling dalam, ya, dia masih ingat. "Itulah sebabnya kamu masih hidup. Kalau tidak, rindu ini bisa lebih berbahaya." Ucapan itu membuat Bu Endar terisak. Pak Junaidi bangkit berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang sempit itu. Sebagai seorang ayah, ia merasa amarah dan penyesalan saling bertabrakan di dadanya. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Pak Junaidi akhirnya. Nenek Sadia mengeluarkan sebuah kain kecil dari dalam tas kainnya. Di dalamnya terdapat beberapa helai daun kering dan sebuah gelang benang putih yang tampak sederhana. "Aku akan membantu, tapi kalian harus ikhlas. Tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada kebencian. Ilmu yang dilawan dengan amarah akan semakin kuat." Malam itu, Nenek Sadia mulai melakukan ikhtiarnya. Ia memanjatkan doa-doa lirih yang tidak bisa dipahami Widya sepenuhnya, namun terasa menenangkan. Daun-daun kering itu direbus dan airnya diberikan kepada Widya untuk diminumkan sedikit demi sedikit. Anehnya, setelah minum air tersebut, Widya merasa dadanya lebih ringan. Untuk pertama kalinya, setelah berbulan-bulan, ia bisa menarik napas panjang tanpa rasa nyeri. Namun di tempat lain, jauh dari rumah itu, Henry
merasa gelisah yang tak biasa. Malam itu, ia terbangun dari tidurnya dengan tubuh berkeringat. Dadanya terasa sesak dan kepalanya berat. Ia menoleh ke arah Gina yang tertidur di sampingnya. Wajahnya tampak tenang. Henry memejamkan mata, mencoba kembali tidur. Tetapi bayangan Widya kecil muncul di benaknya. Ia terkejut. Selama ini, ia hampir tidak pernah memikirkan keluarganya. Perasaan itu seperti ditahan oleh dinding tebal yang tidak bisa ditembus. "Kau kenapa?" tanya Gina saat terbangun. "Tidak apa-apa," jawab Henry singkat, meski suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Gina menatap Henry lama, lalu bangkit dan mengambil segelas air. "Minum ini, kau hanya kelelahan." Henry menerima gelas itu, tetapi tangannya bergetar. Ada suara kecil di dalam hatinya yang menyuruhnya untuk menolak. Namun, ia tetap meminumnya seperti biasa. Di rumah Bu Endar, kondisi Widya perlahan menunjukkan perubahan. Ia masih lemah, tetapi matanya tak lagi kosong. Ia mulai mau makan meski sedikit dan tidak lagi mengigau memanggil nama Henry sepanjang malam. Nenek Sadia tetap datang setiap 2 hari sekali. Ia meminta Bu Endar menyiapkan air bersih dan menjaga Widya dengan penuh kesabaran. Kepada Pak Junaidi, ia berpesan agar mulai mendoakan anaknya tanpa menyimpan kemarahan. "Doa orang tua adalah kunci," kata Nenek Sadia. "Sekeras apapun ikatan, ia bisa luluh oleh doa yang tulus." Suatu sore, Nenek Sadia tiba-tiba berkata, "Waktunya sudah dekat." Henry mulai melawan, meski ia belum sadar. Widya mendengar itu dengan jantung berdebar. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah abangnya seperti dahulu. Dalam hatinya, ia berdoa dengan sederhana, meminta agar Henry pulang apapun keadaannya. Namun, Nenek Sadia juga mengingatkan satu hal penting. Saat kesadaran Henry kembali, ia pasti akan sangat terluka. Kebenaran tidak selalu datang dengan lembut. Di luar rumah, angin sore berhembus lembut. Desa itu seolah sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dan di antara doa-doa yang dipanjatkan secara diam-diam, takdir mulai bergerak menuju titik pertemuannya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan perasaan yang tidak menentu. Di rumah Bu Endar, suasana menjadi lebih hening, namun syarat harap. Widya mulai bisa duduk sendiri di teras, meski masih harus diselimuti kain tipis. Wajahnya belum sepenuhnya segar, tetapi sorot matanya perlahan kembali hidup. Setiap pagi, ia menatap jalan desa dengan perasaan berbeda. Bukan lagi sekadar rindu yang menyakitkan,
melainkan penantian yang disertai keyakinan. Nenek Sadiah datang seperti biasa, membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia meminta Widya mengenakan gelang benang putih di pergelangan tangannya. "Ini bukan jimat," ucapnya pelan. "Ini hanya sebagai pengingat agar hatimu tetap bersih." Widya mengangguk patuh. Sementara itu, Henry semakin sering merasakan hal-hal aneh. Ia mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan sering terdiam tanpa sebab. Di tempat kerjanya, ia mulai melakukan kesalahan kecil yang tak pernah ia buat sebelumnya. Rekan-rekannya menegur dengan heran. Namun Henry sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada dirinya. Yang paling mengganggunya adalah mimpi. Setiap malam, Henry bermimpi tentang rumah masa kecilnya. Ia melihat Bu Endar duduk di depan tungku, Pak Junaidi menyapu halaman, dan Widya kecil berlari sambil tertawa. Dalam mimpi itu, Henry selalu ingin mendekat, namun terhalang oleh bayangan gelap yang berdiri di antara mereka. Bayangan itu perlahan memiliki wajah, yaitu wajah Gina. Henry terbangun dengan napas memburu. Ia menatap Gina yang tidur di sebelahnya, lalu mengalihkan pandangan ke langit-langit. Untuk pertama kalinya, ada rasa takut yang nyata di dalam dadanya. "Kau sering melamun akhir-akhir ini," kata Gina suatu pagi. Nadanya datar, namun matanya tajam. "Apa ada yang kau sembunyikan dariku?" Henry terdiam sejenak. "Tidak, aku hanya lelah." Gina mendengus kecil. "Kau jangan aneh-aneh. Kau sudah memilih hidupmu sendiri." Kalimat itu terdengar wajar, namun entah mengapa terasa seperti ancaman. Henry mengangguk tanpa menjawab. Tetapi di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai memberontak. Pada malam yang sama, Nenek Sadiah melakukan ikhtiar terakhir. Ia meminta Bu Endar dan Pak Junaidi duduk bersamanya setelah sholat malam. Tidak ada api kemenyan, tidak ada ritual mencolok. Hanya doa-doa panjang yang diucapkan dengan suara rendah, diselingi isak tertahan Bu Endar. "Jika memang Henry harus sadar melalui luka," ucap Nenek Sadiah, "maka kuatkan hatinya untuk menerima kebenaran." Di saat yang hampir bersamaan, Henry merasakan sakit hebat di dadanya. Ia terjatuh di lantai kamar dengan tubuh gemetar. Gina panik, namun Henry menepis tangannya. "Jangan sentuh aku," katanya dengan suara berat. Bayangan gelap dalam kepalanya berputar, lalu pecah seperti kaca. Ingatan-ingatan lama menyeruak tanpa bisa ditahan. Wajah Widya yang menangis saat ia pergi. Suara Bu Endar yang memanggil namanya, serta tatapan Pak Junaidi yang kecewa namun penuh rindu.
Henry menjerit pelan. Air matanya mengalir deras. "Apa yang kau lakukan padaku?" bisiknya, bukan kepada Gina, melainkan kepada dirinya sendiri. Gina menatapnya dengan wajah berubah. Tidak ada lagi kepanikan. Yang tersisa hanya kegelisahan. Ia mencoba mendekat, namun Henry mundur. "Aku ingin pulang," ucap Henry lirih, seolah berbicara kepada udara. "Tidak," kata Gina tegas. "Kau adalah milikku." Kata-kata itu justru membuat kabut terakhir dalam pikiran Henry tersibak. Ia menatap Gina dengan mata merah, bukan karena amarah, melainkan kesadaran yang terlambat. "Tidak," balas Henry pelan. "Aku bukan milik siapapun selain diriku sendiri." Malam itu menjadi titik balik. Henry jatuh sakit selama 2 hari. Ia tidak mau minum atau makan dari tangan Gina. Dalam kelemahannya, ia terus menyebut nama Widya dan ibunya. Gina berusaha keras mempertahankan pengaruhnya, namun semua terasa sia-sia. Ikatan yang dipaksakan itu telah retak. Di desa, Widya tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan perasaan hangat di dada. Ia duduk dan tersenyum kecil, meski ia sendiri tak tahu alasannya. Nenek Sadia yang sedang beristirahat di ruang tengah membuka mata dan mengangguk pelan. "Ternyata sudah dimulai," gumam Nenek Sadia. Beberapa hari kemudian, kabar itu pun datang. Seorang tetangga jauh memberitahu bahwa Henry ingin pulang. Tidak ada kepastian kapan, hanya pesan singkat yang disampaikan dengan suara ragu. Bu Endar menangis terseduh-seduh, sementara Pak Junaidi memejamkan mata lama sekali. Widya memeluk ibunya dengan sisa tenaga yang ia punya. Harapan yang selama ini terasa rapuh kini mulai berwujud nyata. Namun mereka semua tahu kepulangan Henry tidak sesederhana itu. Ada luka, ada penyesalan, dan ada keputusan besar yang harus dihadapi. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga liar dari tepi sawah. Seolah alam pun ikut bersiap menyambut kepulangan seseorang yang pernah tersesat terlalu jauh. Pagi itu, desa kecil di Jawa tampak lebih cerah dari biasanya. Matahari muncul perlahan dari balik pepohonan, memantulkan cahaya ke jalan tanah yang masih basah oleh embun. Di rumah Bu Endar, suasana sejak subuh terasa berbeda. Tidak ada yang berbicara banyak, namun jantung setiap penghuni rumah berdetak lebih cepat dari hari-hari sebelumnya. Widya sudah duduk di teras sejak pagi. Tubuhnya masih kurus, tetapi wajahnya kini lebih berwarna. Ia mengenakan baju sederhana berwarna lembut. Rambutnya diikat rapi. Matanya tak pernah lepas dari jalan desa, seakan
setiap debu yang berterbangan bisa berubah menjadi sosok yang ia tunggu. Pak Junaidi berdiri di dekat pintu. Tangannya saling menggenggam. Wajahnya tegang, namun matanya menyimpan rindu yang dalam. Bu Endar bolak-balik dari dapur ke ruang tengah. Sesekali menyeka air mata yang jatuh tanpa disadari. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Widya berdiri perlahan, jantungnya berdebar kencang. Dari balik tikungan jalan muncul sosok pria dengan tubuh lebih kurus dari yang mereka ingat. Wajahnya pucat, langkahnya ragu, namun matanya menatap lurus ke arah rumah itu. "Bang," bisik Widya. Pak Junaidi melangkah maju satu langkah, lalu ia berhenti. Bu Endar menutup mulutnya, air matanya jatuh deras. Henry berhenti di depan halaman rumah. Ia menundukkan kepala, seakan beban di pundaknya terlalu berat untuk ditahan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang penuh makna, hingga akhirnya Henry berlutut di tanah. "Pak, Bu," suaranya pecah. "Maafkan aku." Bu Endar tak sanggup menahan diri. Ia berlari kecil dan memeluk Henry erat-erat. Bu Endar menangis sejadi-jadinya. Pak Junaidi berdiri mematung, lalu perlahan mendekat dan meletakkan tangannya di bahu anaknya. "Pulanglah," ucap Pak Junaidi singkat, namun penuh arti. "Rumah ini selalu menunggumu." Widya mendekat dengan langkah tertatih. Henry menoleh dan membelalakkan matanya saat melihat Widya. "Widya, kau sakit?" Widya tersenyum, air matanya mengalir. "Aku rindu, Bang." Henry memeluk Widya dengan hati-hati, seolah takut tubuh adiknya bisa remuk kapanpun. Dalam pelukan itu, ia merasakan kembali kehangatan yang selama ini hilang. Sesuatu di dadanya luruh, digantikan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di dalam rumah, Nenek Sadia duduk di sudut ruang, menyaksikan semuanya dengan senyum tipis. Ia tidak ikut campur, hanya mengangguk pelan, seakan memastikan bahwa tugasnya telah selesai. Beberapa hari setelah kepulangan Henry, kebenaran pun diungkapkan sepenuhnya. Henry menceritakan semuanya kepada orang tuanya dengan suara berat namun jujur, tentang perasaannya yang tak wajar, tentang pikirannya yang terasa dikendalikan, dan tentang kesadarannya yang kembali perlahan disertai rasa bersalah yang mendalam. "Aku tidak mencintai Gina," ujar Henry dengan mata berkaca-kaca. "Aku hanya terikat. Saat tersadar, yang kurasakan hanya takut dan kosong." Pak Junaidi menarik napas panjang. Tidak ada kemarahan dalam tatapannya kini, hanya kelelahan dan kelegaan. "Yang penting, kau sudah kembali, Nak." Tak lama kemudian, Henry mengambil keputusan besar.
Ia menceraikan Gina dengan cara yang baik dan tanpa pertengkaran. Gina menerima keputusan itu dengan wajah dingin, lalu pergi dari desa tanpa berpamitan. Tidak ada lagi pengaruh yang menahan Henry. Sejak saat itu, perubahan Widya terjadi begitu cepat. Nafsu makannya kembali, tidurnya nyenyak, dan senyumnya sering terlihat. Ia tidak lagi mengigau atau menangis diam-diam di malam hari. Setiap sore, ia duduk di teras bersama Henry, mendengarkan cerita-cerita sederhana tentang kehidupan. Suatu sore, Henry duduk di samping Widya sambil memandangi langit jingga. "Maafkan abang," katanya pelan. "Abang hampir melupakan kalian semua." Widya menggeleng. "Yang penting abang sudah pulang." Bu Endar sering memandang kedua anaknya dengan mata berkaca-kaca dan penuh rasa syukur. Pak Junaidi kembali tersenyum, sesuatu yang sudah lama tak terlihat. Sebelum berpamitan, Nenek Sadiah datang untuk terakhir kalinya. Ia menatap keluarga itu satu persatu. "Jagalah ikatan kalian. Kasih sayang adalah benteng yang paling kuat," pesan Nenek Sadiah. Malam itu, rumah kecil itu kembali dipenuhi suara tawa, meski sederhana. Lampu minyak menyala terang, angin malam berhembus lembut, dan Widya tertidur dengan senyum di wajahnya. Dan di tahun 1984 itu, di sebuah desa Jawa yang tenang, sebuah keluarga yang hampir terpecah akhirnya kembali utuh. Cahaya yang sempat padam kini menyala kembali dan lebih hangat dari sebelumnya.